Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Chandra Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang mindset negosiasi yang paling penting di dunia kerja. Dan ini saya menjawab pertanyaan dari Dewi Juliantika yang masuk di polling di Instagram saya. Ya, saya minta teman-teman di Instagram silakan bertanya untuk saya bahas selama 7 hari ke depan. Salah satunya adalah pertanyaan dari Dewi Juliantika ini. Ya, jadi buat kamu yang akan masuk dunia kerja atau sudah masuk dunia kerja, kalau mau lebih lancar dalam bernegosiasi, kamu harus ingat dan menerapkan prinsip negosiasi ini. Nah, tapi sebelum itu, buat kamu yang mau lebih sukses dan produktif, silahkan kamu bisa cek link yang ada di deskripsi. Di sana akan ada beberapa tools yang bisa bikin kamu makin sukses dan produktif. Ya, sebenarnya pertanyaan yang masuk adalah bagaimana cara strategi negosiasi dalam dunia kerja. Nah, tapi menurut saya, strategi itu bisa berubah-ubah ya. Tapi ada satu yang sangat sulit untuk berubah, yaitu prinsip atau mindsetnya ya. Kayak misalnya kalau di tim bola gitu ya, kan strateginya bisa macam-macam tuh. Mau 4-4-2, mau 4-2-3-1, dan lain-lainnya. Bisa macam-macam. Tapi prinsipnya tetap sama. Apakah misalnya dia mau bermain menyerang atau bertahan, dan prinsipnya adalah dia mau memenangkan pertandingan. Ya, jadi yang paling penting adalah mindset dan prinsipnya dulu. Karena strategi itu gampang, bisa diatur. Nah, ada satu mindset yang saya pelajari dari Stephen R. Covey, dari bukunya Seven Habits of Highly Effective People. Ini buku juga luar biasa banget ya. Bukunya udah lama sebenarnya. Mungkin tahun 70 atau 80-an itu bukunya. Tapi hebatnya prinsip-prinsipnya itu masih everlasting ya. Sampai sekarang masih relate untuk diterapkan. Dan ini juga buku saya baca ketika saya SMP. Tapi ini ngebantu saya ketika saya masuk SMA, masuk perkuliahan, bahkan hingga saat ini bekerja. Nah, apa sih prinsipnya? Jadi prinsipnya itu adalah win-win. Adalah win-win, adalah kita harus berpikir menang-menang. Ketika kita negosiasi, kita harus fokusnya adalah gimana biar bisa win-win. Dia menang, saya menang. Negosiasi akan jadi berantakan, akan jadi sulit, itu kalau misalnya kita berpikirnya egois. Kita mau menang sendiri tapi orang lain kita nggak pedulikan. Itu namanya egois. Itu yang bikin akan jadi sulit untuk dalam negosiasi. Jadi kita harus memiliki prinsipnya win-win. Gimana sih biar saya menang dan dia menang? Saya punya kemauan, dia punya kemauan. Gimana caranya kita cari jalan tengah biar sama-sama menang? Jadi mindsetnya atau semangatnya itu ya. Mau strateginya gimana pun, tapi mindset kita kembali ke mindsetnya itu. Nah, mungkin biar lebih spesifik, kalau kita masuk dalam konteks dunia kerja. Misalnya ada si A misalnya ya, dan si B, mereka sama-sama nih masuk dapat shift siang. Dan mereka berdua pada hari tersebut juga sama-sama punya keperluan untuk di siang hari. Jadi dia mengusulkan bahwa mereka mau masuk jadi shift pagi. Nah, kalau misalnya berpikirnya win-lose, yang penting kita menang sendiri, kita akan ngotot gitu kan. Pokoknya saya yang harus masuk di siang hari. Saya nggak peduli teman saya masuk di pagi atau siang hari kayak apa. Pokoknya saya maunya siang. Nah itu egois dan itu tidak dewasa. Ya, kalau orang dewasa dia akan berpikir win-win. Dia akan ngobrol dengan temannya. Mereka akan diskusi terkait kebutuhannya apa, keperluannya apa, kenapa dia perlu masuk di siang hari. Dan win-win terjadi, misalnya akhirnya mereka berdua bisa saling memahami dan ternyata si A punya keperluan lebih urgent dibandingkan si B. Maka dari itu win-winnya adalah di hari itu si B akan masuk shift siang, tapi di kesempatan selanjutnya atau misalnya di keesokan harinya si A yang akan masuk siang. Jadi si B bisa handle pekerjaannya. Itu adalah salah satu contoh penerapan win-win. Jadi ketika ada dua kepentingan yang berbenturan seperti itu, kita perlu omongin. Kita perlu gali lebih dalam kepentingannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Jangan terbawa emosi dulu, jangan egois dulu ya. Setelah itu kita bisa memahami situasi sebenarnya dan cari kesepakatan win-win yang sama-sama menang di sana. Ya, jalan tengahnya seperti apa agar semuanya bisa menang.
Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.